Hai, kali ini kita akan belajar tentang karakteristik rekursif. Kita akan melihat definisi dan perilaku dari teknik rekursif. Menurut Weiss, dalam bukunya Data Structure and Problem Solving Using Java, teknik rekursif adalah sebuah proses di mana sebuah metode memanggil dirinya sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini bentuknya akan seperti apa ya? Nah, sekarang kita akan melihat contoh teknik rekursif yang dilakukan secara langsung. Di sini kita memiliki sebuah metode yang bernama print in recursion. Dalam metode ini, kita tidak peduli yang lain, ada bagian penting, yaitu ternyata dalam metode ini, dia juga memanggil print in recursion. Artinya apa? Ketika metode print in recursion dipanggil, kemudian dieksekusi, nanti dia akan memanggil lagi print in recursion. Artinya, walaupun parameternya berbeda ya, ini tetap artinya dia akan kembali lagi ke metode ini, metode yang sama. Dan di sini terjadi sebuah loop, sebuah lingkaran. Nah, ini proses seperti ini, proses yang berputar seperti ini, inilah yang menjadi ciri khas dari teknik rekursif. Sekarang kita akan melihat contoh teknik rekursif yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, pada potongan kode yang ada di layar, ini ada potongan kode yang sengaja tidak ditampilkan dengan tanda titik-titik. Jadi untuk sementara ini memang tidak perlu kita pikirkan. Kita memiliki dua buah metode, satu metode A, satu lagi metode B. Kita lihat coba. Asumsikan dari metode A. Kita punya metode A, dalam metode A memanggil metode B. Metode B kemudian akan pindah ke sini kan, dan ternyata di metode B dia memanggil metode A. Berarti dia balik lagi ke atas ini kan, dan metode A nanti akan memanggil metode B. Intinya apa? Terjadi lagi perputaran. Seperti halnya yang tadi, ketika kita melihat contoh teknik rekursif secara langsung. Ini terjadi perputaran walaupun lebih panjang. Dan ini, lagi-lagi, inilah sebenarnya ciri dari metode yang menggunakan teknik rekursif. Setelah kita bisa membedakan mana program yang menggunakan teknik rekursif dan mana yang tidak, sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya perilaku ketika teknik rekursif ini digunakan. Ya, di sini kita memiliki dua buah metode. Yang pertama adalah metode main. Dalam metode main ini, dia memanggil sebuah metode yang namanya add. Inilah metode add. Metode add ini memiliki kondisi ini dan kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan memanggil add lagi. Jadi disinilah terjadi rekursifnya. Yuk kita simulasi. Jadi program akan berjalan dengan mengeksekusi baris yang pertama. Di sini dia membuat sebuah variabel baru bernama temp yang tipenya integer. Nah, temp ini akan diisi dari apapun yang dikembalikan oleh metode add dengan parameternya 3. Jadi apa yang terjadi di sini? Fokus program kemudian akan pindah kepada metode. Nah, lihat di sini ada dua kursor ya. Yang warna hijau ditunjukkan oleh bagian ini adalah lokal variabel untuk kursor yang berwarna hijau, sedangkan yang biru yang mainnya. Kenapa ada dua? Karena ini menunjukkan, sebenarnya hanya untuk menggambarkan, pada saat ini kontrolnya pindah ke metode. Tapi nanti ketika metode sudah selesai dieksekusi, dia akan balik lagi ke biru. Oke. Jadi karena sekarang kontrolnya pindah ke metode, maka kita akan memetakan 3 ke dalam parameter value yang dimiliki oleh metode add. Jadi sekarang value nilainya adalah 3. Kemudian dia masuk di sini, dicek apakah value lebih kecil daripada 0. Karena value bernilai 3, maka nilai yang diperiksa adalah false. Jadi dia lanjut ke baris yang paling bawah. Tuh. Lihat di baris yang paling bawah, value ditambah dengan sda.add. Jadi metode ini, v.add ini dipanggil lagi dengan nilainya, nilai parameter value-nya berubah dari yang 3 menjadi 3 dikurang 1, yaitu 2. Makanya kemudian dia berubah di sini.
Dan di sini kursornya juga berubah ya. Kontrolnya pindah ke pemanggilan kedua. Lihat yang warnanya biru. Sama seperti sebelumnya. Kontrol, kemudian lanjut lagi ke if. Diperiksa. 2 lebih kecil sama dengan 0, false, maka dia skip scope dari if-nya. Dan kemudian melakukan pemanggilan rekursif kembali. Di mana nilai value-nya, nilai value untuk pemanggilan baru merupakan nilai value yang sebelumnya dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1, 1. Ini adalah pemanggilan ketiga. Diperiksa lagi, masih sama. 1 lebih kecil daripada 0, false, maka dia skip. Kemudian, masuk ke pemanggilan baru. Kali ini value-nya bernilai 0. Jadi ketika dia dijalankan dan memeriksa kondisi if, nilai if ini adalah true. Karena kondisi yang diperiksa oleh if bernilai true, maka kode dalam scope-nya if akan dieksekusi, yaitu return 0. Jadi, kemudian Java menyiapkan sesuatu untuk dikembalikan ke pemanggil. Jadi dari call 4 akan dikembalikan ke 3. Apa yang dikembalikan? Nilai 0. Nilai 0 kemudian dikembalikan. Nah, nilai 0 ini nanti akan menggantikan sda.add_value min 1. Jadi berarti apa? 1 ditambah 0. Value-nya tetap 1. Ini selesai dieksekusi. Kemudian dia akan mengembalikan value-nya. Nah, value ini dikembalikan. Sekarang yang dikembalikan adalah 1. Apa yang terjadi kemudian? 1 kemudian menggantikan ini sehingga di sini berubah menjadi 3. Kita ulang. Value-nya pada pemanggilan kedua adalah 2. sda.add kemudian berubah menjadi 1. 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian nilai 3 inilah yang dikembalikan. Hal yang sama terjadi lagi. 3, value pada call 1 adalah 3, dan value yang dikembalikan adalah 3. Jadi 3 tambah 3 jadi 6, maka dia akan mengembalikan 6. Nah, 6 ini dikembalikan. Dari call 1 dikembalikan ke main. Berarti sekarang temp isinya adalah 6. Ketika dicetak, result adalah 6. Menarik kan? Sebelum kita lanjut, kita coba dulu eksekusi kode program yang tadi disimulasikan. Nah, ini sudah dibuat. Kita punya satu kelas namanya SDA, ada metode main, dan ada metode add. Persis sama seperti yang tadi ditunjukkan. Sekarang kita coba compile javac sda.java. Ya, kompilasi tidak ada masalah. Kemudian kita eksekusi java sda. Oke, hasilnya sama. Dia sama-sama menghasilkan result .2 spasi 6. Kalau kamu merasa bingung dengan proses rekursif yang tadi disimulasikan, tidak usah khawatir karena mungkin memang pengalaman pertama biasanya terlalu menggoda sampai membingungkan. Nah, sekarang kita akan melihat proses yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Ini dari jauh. Kita sebutnya bird eye view. Jadi tadi kode program yang disimulasikan mulai dengan perintah ini nih. Int sama dengan sda.add 3. Nah, di sini terjadi pemanggilan pertama. Ya kan? Pada pemanggilan add yang pertama, yang dieksekusi adalah value sama dengan value plus sda add value min 1. Nah, ini semua nanti nilai value di sini akan diterjemahkan menjadi 3, sehingga bentuknya seperti ini. Dan kemudian terjadi pemanggilan yang kedua untuk sda.add 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah 2. Jadi yang berikutnya akan dieksekusi baris yang sama lagi di sini. Nilai value-nya akan diubah lagi menjadi 2, dan kemudian terjadi pemanggilan yang ketiga. Ini kan? Ketika terjadi pemanggilan yang ketiga, kemudian nilai value-nya sekarang berarti berubah 2 dikurang 1, yaitu 1. Jadi nilai value di sini, di pemanggilan ketiga, akan berubah menjadi 1. Terjadi pemanggilan keempat. Kali ini dengan nilai value pada pemanggilan keempat adalah 0, karena 1 dikurang 1 adalah 0.
Jadi, ketika kita evaluasi if value lebih kecil sama dengan 0, yang terjadi adalah 0 lebih kecil sama dengan 0. Nilainya true kan? Jadi, dia akan mengeksekusi return 0. Return 0 inilah yang dikembalikan. Return 0 ini, angka 0, akan menggantikan ini. Karena ini, sda.add1-1, inilah yang menyebabkan terjadinya pemanggilan keempat. Jadi, dia akan berubah menjadi 0. 1 tambah 0, 1. Nah, itulah yang dikembalikan. Jadi, yang di-return adalah 1. Sama seperti tadi, sda.add2 dikurang 1, ini akan berubah menjadi 1. Karena bagian ini yang menyebabkan terjadinya pemanggilan ketiga. Jadi ini berubah jadi 1, returnnya sekarang jadi 3. Hal yang sama terjadi, dan begitulah. Mudah-mudahan ini memberikan persepsi yang berbeda dan membuat rekursif menjadi tidak begitu rumit untuk dibayangkan. Pada simulasi, kita melihat ada banyak catatan semacam ini nih. Main, call 1, call 2, call 3, call 4. Jadi ini adalah, anggap ini sebagai kotak-kotak khusus untuk setiap pemanggilan. Nah, begitu pemanggilan call 4 selesai, maka satu kotak ini hilang. Call 3 selesai, maka kotaknya hilang. Informasi di mana call 1, call 2, call 3, call 4, lokasinya ada di mana, itu semua disimpan dalam sebuah stack. Nah, stack ini adalah struktur data yang nanti akan kita pelajari. Nanti ya, sabar. Nah, stack ini namanya adalah activation record. Jadi bentuknya seperti ini. Call 4 duluan, call 3, call 2, call 1. Kemudian main-nya. Jadi yang pertama yang ada di atas nanti akan keluar duluan. Tung, 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 gitu. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, teknik rekursif adalah sebuah proses di mana sebuah metode memanggil dirinya sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kedua, jika ditelusuri pada kode program, penggunaan teknik rekursif akan menunjukkan alur program yang berputar dan tertutup. Ketiga, data pemanggilan metode akan disimpan dalam sebuah struktur stack bernama activation record.